Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendidikan seni rupa Angkatan 22 ingin menyampaikan laporan terkait analisis gambar anak di TK Al Ansor Patemon. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan eh, anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Azam Labib Mahfudz, yang kedua ada Rasif Surya, dan yang terakhir ada Hana Maulidina. Oke, pada hari pelaksanaan observasi, tim proyek tiba di TKA Ansor Patemon pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kedatangan kami disambut dengan baik oleh Kepala TK Al Ansor dan pihak sekolah dan beberapa staf pengajar. Setelah melakukan perizinan dan koordinasi singkat dengan pihak sekolah mengenai tujuan dan alur observasi, kami diarahkan ke ruang kelas atau area bermain yang telah ditentukan. Proses observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap kegiatan menggambar yang dilakukan oleh anak-anak di kelas kelompok B. Kami mengamati secara cermat bagaimana anak-anak berinteraksi dengan alat dan bahan menggambar seperti pensil warna, krayon, kertas, dan lain-lain. Bagaimana mereka memulai proses menggambar serta ekspresi dan interaksi mereka selama kegiatan berlangsung. Dari 95 karya yang selanjutnya digunakan untuk bahan analisis gambar anak. Observasi ini berlangsung selama kurang lebih 2 jam, memberikan kami gambaran awal yang berharga mengenai dunia gambar anak-anak di TK Al Ansor Patemon. Data yang terkumpul dari observasi ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam analisis lebih lanjut terhadap karya gambar anak dalam laporan proyek ini. Oke, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang beberapa karya anak dari TK Al Asror. Yang pertama ada gambar yang dibuat oleh Alam, yaitu dengan umur 5 tahun. Nah, seperti yang kita lihat, Alam itu menceritakan bagaimana dia menggambar sebuah ogoh-ogoh. Nah, terlihat penggambaran karakter di tengah yang paling menonjol dibandingkan dengan objek yang lain. Selain itu, dia juga menggambarkan satu objek berbentuk diamond yang menurutnya adalah karakter atau benda yang terdapat dalam game Minecraft. Nah, alam ini menceritakan bagaimana diamond tersebut sebagai alat untuk membangkitkan ogoh-ogoh yang digambarkan tak bernyawa di dalam gambar alam. Cukup menarik. Nah, dalam pewarnaannya, alam itu tidak terlalu dominan. Ketika kami menanyakan kenapa tidak menggunakan banyak warna selain warna jingga, Alam berkata bahwa warna jingga menurut dia sudah cukup untuk menggambarkan kesan menyala atau berkobar. Begitu pula dengan diamond sebagai alat kebangkitan. Oke, kita masuk ke gambar yang kedua, yaitu gambar yang dibuat oleh Afah yang umurnya adalah 6 tahun. Nah, terdapat representasi beberapa bangunan atau struktur berwarna oranye yang digambar dengan garis luar yang tegas. Salah satu struktur di kiri itu memiliki tangga yang mengarah ke atas dan figur berwarna oranye di bagian atasnya. Kemudian struktur lain di kanan terlihat lebih kompleks dengan bentuk persegi panjang dan garis horizontal. Karya Eva ini menunjukkan karakteristik yang kuat dari tahap skematis dalam perkembangan seni rupa anak. Nah, yaitu menggunakan skema sederhana untuk merepresentasikan berbagai objek dan figur dalam lingkungannya. Penggunaan warna yang konseptual, kurangan perspektif, dan penekanan pada detail yang dianggap penting adalah ciri khas dari tahap ini, yaitu dari segi umur 6 tahun. Nah, gambar ini secara keseluruhan merupakan representasi visual dari pemahaman dan pengalaman Ava terhadap dunia sekitarnya melalui simbol yang telah ia kembangkan. Nah, tulisannya juga itu menunjukkan perkembangan kognitif dan motorik halus sesuai dengan usia sekolah dasar awal. Kemudian kita lihat yang ketiga, karya ketiga. Karya ketiga ini dibuat oleh Bintang yang berumur 6 tahun. Bintang itu menggambar orang, ogoh-ogoh, matahari, rumah, dan pohon dengan bentuk dasar yang dia pahami. Dia tidak terlalu fokus pada detail yang rumit atau bagaimana benda-benda itu terlihat persisnya.
Dia mencoba menggambarkan apa yang dia lihat dan rasakan saat menonton festival. Ada banyak orang dan ogoh-ogoh yang menjadi fokus utama. Semua objek terlihat seperti digambar dari sudut pandang yang sama. Tidak ada yang terlihat lebih kecil karena jauh. Bintang mungkin menggunakan warna yang paling menarik perhatiannya atau warna yang paling mudah dia jangkau saat menggambar. Nah, gambar bintang ini adalah cara dia menceritakan pengalamannya menonton festival ogoh-ogoh. Dia menggambar hal-hal penting yang dia lihat dengan cara yang sederhana dan sesuai dengan pemahamannya tentang bentuk-bentuk benda di sekitarnya. Oke, Selanjutnya ada silakan. sampel keempat dari anak bernama Kamil. Dia berumur 6 tahun. Objek utama yang digambarkan oleh Kamil adalah ketika sedang menonton festival ogoh-ogoh. Terdapat patung ogoh-ogoh besar yang diangkat dan didorong oleh beberapa orang di bawahnya. Gambar Kamil tentang melihat ogoh-ogoh di Semarang adalah representasi yang kuat dan personal dari pengalamannya. Dia fokus pada objek yang paling menarik perhatiannya, yaitu ogoh-ogoh, dan berusaha menyampaikan kesan kemeriahan dan mungkin juga sedikit rasa takut atau kagum melalui ekspresi figur dan garis yang dinamis. Pendekatan seninya menunjukkan karakteristik khas perkembangan anak-anak dalam merekam dan mengekspresikan pengalaman mereka melalui gambar dengan penekanan pada hal-hal yang paling signifikan dan berkesan baginya. Untuk sampel kelima yang bernama Quinsa dengan umur 6 tahun. Objek utamanya adalah sebuah rumah berwarna merah dengan atap putih berbentuk segitiga. Rumah memiliki pintu berwarna merah muda dengan gagang pintu dan 4 jendela berwarna biru dengan garis-garis di dalamnya yang mungkin mempresentasikan kaca dan jendela. Ada tangga berwarna coklat di depan pintu, kemudian pada elemen alam ada matahari berwarna kuning di sudut kiri atas, dua awan berwarna putih di bagian atas gambar, kemudian 4 bunga dengan kelopak putih, serta batang dan daun berwarna hijau, berjajar di sisi kiri bawah rumah. Representasi tanah atau rumput di bagian bawah dengan garis-garis bergelombang berwarna hijau dan biru. Gambar Quinsa menunjukkan perkembangan tipikal anak usia 6 tahun dalam seni rupa. Ia berada dalam tahap skematis di mana representasi visualnya didasarkan pada skema yang telah dikembangkannya untuk objek-objek di lingkungannya. Gambar ini kaya akan elemen-elemen yang dikenali dan diwarnai secara konseptual meskipun perspektif dan skala belum menjadi fokus utama. Karya ini mencerminkan pemahaman anak tentang dunia di sekitarnya melalui simbol-simbol visual sederhana. Selanjutnya ada kesimpulan dari pelaksanaan proyek ini. Analisis gambar anak di TK Al-Asror Patemon yang diawali dengan kegiatan observasi pada hari Selasa, 29 April 2025 telah memberikan langkah awal yang signifikan dalam upaya kami mendalami ekspresi kreatif anak melalui karya seni rupa. Observasi yang difokuskan pada pengamatan langsung kegiatan menggambar anak-anak di kelompok B TK Al-Asror Patemon berhasil mengumpulkan data primer berupa 5 sampel karya gambar dari 9 anak yang ditemui. Secara keseluruhan, kegiatan observasi ini telah berhasil mencapai tujuannya untuk mengumpulkan data awal yang relevan dan memberikan gambaran berharga mengenai dunia gambar anak di TK Al-Asror Patemon. Data ini akan menjadi dasar yang kuat untuk tahap analisis selanjutnya, yang diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi para pendidik dan orang tua mengenai potensi dan perkembangan unik setiap anak melalui karya seni mereka, serta berkontribusi pada pengembangan strategi pembelajaran seni yang lebih efektif di masa yang akan datang. Oke, terima kasih untuk Mas Rasif dan Mbak Hana sudah menyampaikan beberapa sampel karya untuk dipresentasikan. Kami dari kelompok pendidikan seni rupa Angkatan 22, menurut kami sudah cukup presentasi kami. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.